Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, di episode melawan lupa, ya, kita coba akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya di kolom komentar, ataupun kita bahas mengenai permasalahan-permasalahan teman-teman, ya. Juga mudah-mudahan dengan pembahasan ini insight-nya kita dapetin titik masalahnya, solusinya harus seperti apa, untuk pembelajaran buat saya pribadi, buat teman-teman, dan buat teman-teman yang lain yang memang melihat video ini gitu ya. Kita coba juga ini kita baca sesuatu dari Nanda Milano. Om request dekorasi toko gimana caranya di Canva. Tinggal masuk ke Canva, terus buat bannernya yang memang disesuaikan oleh teman-teman, mau berapa ukurannya gitu ya. Sesuaikan dengan platformnya aja. Jadi kalau misalkan Canva itu di sini ya, Canva. Teman-teman kalau misalkan buat banner bisa seperti ini gitu teman-teman ya. Banner ukurannya di sini ada juga gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Terus misalkan tinggal mau yang pakai yang mana, template-nya tinggal pilih aja. Teman-teman misalkan gadget, tidak ada ya, gadget fashion, nah misalkan seperti ini. Nah tinggal masukkan foto teman-teman nih, foto model teman-teman atau produk teman-teman, tinggal ganti-ganti aja ininya. Tuh semudah ini teman-teman. Kalau saya buat yang kecil-kecil sebenarnya, bisa teman-teman juga buat yang besar juga boleh bannernya. Kalau saya patokannya gini teman-teman, kalau misalkan buat desain toko ya, ya patokannya seperti ini teman-teman. Nih saya udah jelasin sebenarnya. Nih kalau teman-teman lihat video secara keseluruhan sebenarnya pola saya tuh udah terlihat. Nah di sini kan saya ada Shopee nih ya, ada Shopee. Nah teman-teman tinggal ikuti aja pola Shopee-nya seperti apa. Kalau teman-teman di Lazada tinggal ikuti aja pola Lazadanya seperti apa tampilannya gitu. Sesimpel itu teman-teman. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang ribet ya. Hanya dilihat dari platformnya aja, polanya seperti apa. Polanya seperti ini, kita bikin seperti ini. Jadi ada banner, ada acuan ini juga ya, ada jalan pintas ya. Misalkan ini murah lebay, teman-teman ikutan campaign murah lebay, berarti jalan pintas di sini produk teman-teman dapat exposure dari sini nih. Ataupun flash voucher dan gratis ongkir. Nah, teman-teman kalau ikutan flash voucher dan gratis ongkir, nah berarti exposure-nya, jalan pintasnya teman-teman dapat dari sini nih. Gitu ya. Terus ataupun misalkan Shopee Mall, teman-teman tokonya Shopee Mall, nah dapat exposure lebih nih dari sini Shopee Mall karena tampil nih. Ya. Ketika teman-teman misalkan kaos pria, nah kaos pria ini seperti ini. Nah di sini kan kalau di web store seperti ini ya tampilannya. Nah ketika di sininya diklik Shopee Mall misalkan, yang muncul kan Shopee Mall semua nih, Shopee Mall. Terus ketika Star Plus, nah yang muncul kan Star Plus semua nih ya. Nah tapi ketika teman-teman ngiklan, meskipun teman-teman bukan Star Plus, kalau posisi teman-teman sudah dapetin di sini bakal tampil yang di sini, gitu ya. Karena iklan itu bisa masuk kemana-mana. Nah kalau misalkan teman-teman tidak ikutan COD, ya tidak mengaktifkan COD, berarti otomatis kalau di filter COD produk teman-teman tidak akan tampil, tidak akan ke recall, kecuali teman-teman ngiklan gitu ya, tidak akan ke recall di sini nih ya. Ataupun misalkan ada pembeli yang shotnya yang pengen yang instan misalkan,
Nah, teman-teman ketika tidak mengaktifkan insan otomatis tidak akan terrecall. Begitupun sebaliknya dan begitupun seterusnya seperti ini. Nah, kenapa ada campaign angka kembar penting nih misalkan ya. Kalau teman-teman ikutan kok jadi nggak ikutan kok jadi turun. Nah, karena ada jalan pintas ini, ada filter ini nih. Kalau misalkan nggak ikutan berarti nggak akan ke recall di sini gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Logikanya algoritmanya bekerja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya tampilan toko yang bagus yang seperti apa, ya lihat aja Shopee seperti apa. Karena ini kan pasti udah dipikirin nih. Udah ada meetingnya, meeting internal Shopee-nya, tampilannya harus seperti apa. Ternyata saya kalau misalkan Shopee itu membuat campaign untuk bisa dapetin exposure dari campaign tersebut, agar campaign tersebut berguna gitu ya, atau berjalan dengan baik, harus seperti apa nih Shopee tampilannya. Nah, seperti ini berarti ini ada filter-filter seperti ini gitu. Ada semua promonya juga gitu ya. Ada kategorinya juga ya. Kategori yang jelas juga teman-teman bisa mendapatkan exposure lebih. Misalkan nih teman-teman pakaian wanita, nah ternyata harusnya pakaian pria misalkan. Nah, itu juga kan bisa mempengaruhi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan simpelnya gini, kalau saya sih ada dua versi sih teman-teman. Kalau misalkan masalah dekorasi toko. Nah, dekorasi toko itu kalau misalkan teman-teman produknya lebih dari satu page ini, di 1, 2, 3, saran saya buatin tuh seperti ini biar mempermudah. Jadi ketika mencarikan kaos pocket, diklik icon ini bisa langsung ke filter. Ini pun sama. Nah, ini di sini kan sama persis teman-teman. Sama persis dengan yang di Shopee. Tuh ya. Di sini ada icon-icon marketing lah ya, marketing. Nah, di sini ada kategorinya juga. Ini kan sama juga nih. Ada icon-icon marketingnya, saya buat sendiri gitu ya. Terus bikin yang bedanya seperti apa nih, kayak misalkan combo hemat. Yang combo hemat tuh berarti kan udah ke filter nih. Ketika diklik combo hemat, berarti ini combo hemat doang ini. Ya, ketika di filter misalkan paket diskon, nah yang muncul paket diskon doang nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika pola itu digunakan ketika teman-teman produknya sudah melebihi satu page ya. Misalkan produk teman-teman tuh sudah 2, 3, nah 3 page. Kan ini kan kebanyakan orang itu malas tuh. Kalau misalkan ngelihat produknya langsung ke page 3 lagi, ke page 2 dulu, itu kan malas ya. Jadi filter ini untuk mempermudah. Nah, ini juga satu pelayanan toko sebenarnya. Salah satu pelayanan toko untuk mempermudah pembeli mencari produk yang diinginkan gitu. Nah, ini daya tariknya nih, daya tarik kayak combo hemat, paket diskon. Kalau misalkan Shopee murah lebay, saya pakai bahasa Sunda, murah pisan gitu ya. Terus best seller, new arrival, rilisan spesial, flash sale toko. Nah, ini kan flash sale, Black Friday. Terus di sini kalau misalkan new arrival, tinggal ke filter new arrivalnya yang mana gitu. Jadi tahu nih produk yang baru tuh yang mana gitu. Ataupun yang best seller sudah tampil yang best seller doang gitu ya. Nah, ini kan tinggal teman-teman masukin aja ke kategori. Teman-teman bikin kategorinya best seller, kategorinya new arrival. Tinggal teman-teman masukin produk-produknya. Nah, ketika di hyperlink seperti ini, berarti kan bakal kesot tuh yang mana yang rilisan spesial, new arrival, rilisan spesial ini dari Tokopedia nih. Masukin aja ke sini judulnya. Ya, seperti itu teman-teman buat yang powerful. Nah, kalau misalkan bannernya memang bannernya ada yang seperti ini ya, besar seperti ini gitu. Di sini juga kan ada yang sama seperti Shopee lah ya. Nah, cuman saya pakai GIF biar ininya bergerak-gerak gitu. Bergerak-gerak segala macem biar lebih tampilannya lebih menarik. Nah, ketika ini berarti kan dimaksudkan oleh saya itu agar ini itu menjadi best seller gitu ya. Menjadi best seller. Di produk baru misalkan ketika masuk ke sini kan langsung ke produk ini. Itu ya.
teman-teman. Nanti saya ajarin untuk cara membuatnya, tapi di episode 15 tutorial. Karena ini waktunya harus nyiapin dulu teman-teman, nyiapin dulu konsepnya. Jadi biasanya saya nggak ada waktunya buat itunya sih, buat nyiapinnya ya. Seperti itu, tapi saya ajarin, pasti saya ajarin semua cara bikin ini, gampang ini mah ya, cetek lah ya. Tapi mesti sabar dulu, yang penting teman-teman tahu dulu alurnya dulu aja ya, alurnya dulu aja. Jadi secara bertahap juga toko teman-teman mengalami perubahannya, tidak terus langsung semua gitu ya, biar bisa diimplementasikan. Kalau kalau misalkan secara keseluruhan langsung, rata-rata malas diimplementasikan gitu ya. Terus Bang, bahas dong algoritma Shopee Live agar ramai, soalnya saya lihat rata-rata toko yang ramai itu sudah menggunakan fitur 720p. Ya itu sebenarnya dari kualitas gambarnya kita juga ya. Jadi kualitas gambarnya kita juga, terus itu juga kan ada step by stepnya juga tuh, masuk ke 720p itu kualitasnya gitu. Biasanya saya kan lakuin sendiri dulu tuh, live sendiri, yang ngerasain mentalnya live tidak ada yang nonton gitu ya, karena kalau dikasih host nanti bakal kena mental gitu ya. Kalau saya mah bodo amat. Jadi ibaratnya kita tahu permasalahan-permasalahannya kalau live, berani aja dulu gitu ya. Terus buat ramai-ramai live itu bisa pakai koin penjual ya, bisa pakai koin penjual. Terus juga teman-teman sebenarnya kalau misalkan teman-teman jualan itu, teman-teman harus totalitas gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tidak melakukan share juga di platform media sosial teman-teman gitu. Karena misalkan saya malas postingnya di media sosial, tidak ada yang visit dari media sosial saya. Jangan seperti itu teman-teman. Yang dilihatnya itu usahanya dulu nih, usaha teman-teman. Nanti trafiknya datangnya bisa jadi dari mana saja gitu ya. Jadi usaha teman-teman untuk ikhtiar untuk melakukan share link live itu harus konsisten juga. Saya pribadi aja di media sosial pribadi itu saya share gitu. Jadi semakin banyak yang share, semakin banyak yang tap layar ya, otomatis kan live tersebut semakin disukai gitu ya. Nah, posisi live saya pun ini belum semewah orang-orang secara visitor yang stay-nya ya. Yang stay-nya misalkan orang-orang kan 900k ataupun 200k gitu atau 1 juta ya, karena saya nyadari juga saya bukan artis, bukan public figure gitu ya. Jadi memang host saya pun bukan artis kondang ataupun segala macamnya yang bisa orang betah nonton gitu ya. Jadi fokus di sini untuk jualan. Jadi teman-teman juga tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Jadi konsisten dilakukan saja dulu gitu teman-teman. Kalau saya prinsipnya sih nanti juga bakal belajar sendiri teman-teman. Misalkan nih kalau saya baru tahap di pribadi di saya ya, baru tahap satu nih season live-nya. Ada yang misalkan 4 jam, ada yang 2 jam, ada yang dari jam pagi jam 8 gitu ya, jam 8 sampai jam 10. Saya coba lagi jam 10 sampai jam 12. Saya coba lagi dan saya coba lagi dan saya coba lagi sampai jam 12 malam misalkan ya. Saya coba lagi bikin season-seasonnya juga gitu, season live-nya juga. Nah, season live itu teman-teman share juga di auto reply chat gitu ya, seasonnya jam berapa. Jadi secara konsisten itu live itu bakal tahu nih pembeli teman-teman atau follower teman-teman, oh toko teman-teman suka live itu jam 19 sampai jam 22 gitu. Gitu ya. Jadi tertanam tuh. Nah, kalau misalkan konsisten dilakukan, lambat laun meskipun yang stay-nya misalkan 8, teman-teman coba cek sih toko-toko saya itu visitornya itu yang stay-nya itu berapa, kecil kok ya, 8, paling banyak itu 25, 20 gitu ya.
ataupun misalkan baru baru mulai SIM 4 ya segala macem, terus 2 gitu, dan lakukan aja secara konsisten. Yang pasti sih kan itu visitor keluar masuk tuh ya. Kalau betah dia bertahan lama, kalau misalnya nggak betah dia slide lagi gitu ya, lihat live yang lain, ataupun dia sudah check out slide yang lain lagi gitu. Nah jadi teman-teman jangan usah memikirkan bahwa yang stay-nya itu 2 3 itu, karena kan banyak terus keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu ya. Hanya stay-nya aja teman-teman, karena kita juga bukan artis gitu ya. Jadi kalau misalkan cara membuat pembeli betah itu biasanya menyebutkan nama usernya, terus secara komentarnya itu direspon cepet gitu, direspon cepet. Jadi itu sih sebenarnya yang saya rasain pribadi kalau misalkan saya nonton live, itu kenapa saya bisa check out, kenapa saya bisa betah, karena itu saya direspon. Ketika saya komen dibacain, direspon, user saya disebutin gitu ya. Terus berjalan aja apa adanya live-nya. Nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu harus sempurna, karena live itu host yang pegang kendali, jadi cuek aja berjalan. Ada bising segala macam, tek bengek lah ya, bising itu bising ini nggak apa-apa, berjalan aja, nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Jadi berjalan natural aja ya. Untuk live sih yang pasti ketika live itu kita support juga, support dengan broadcast chat itu bahwa ada live jam sekian vouchernya apa gitu ya. Terus dari auto reply chat juga, ataupun dari banner juga, itu juga kita support juga, ataupun dari ketika pas live kita buat presale toko. Nah itu buat support host-host yang live. Nah kita infokan juga nih program di yang berjalan itu apa nih. Jadi host itu tahu nih yang mesti dimasukkan ke etalase itu apa gitu. Yang pasti sih yang best seller harus masuk etalase 1 2 3 misalkan gitu, seterusnya bebas gitu. Ya. Cara ramainya, kalau misalkan cara ramai sampai ke 1K yang stay, saya pribadi pun belum gitu ya, belum. Karena saya pun dari sisi live baru belajar juga, sama-sama belajar aja fitur-fiturnya. Yang pasti saya belum pakai fitur lelang juga belum, karena harus host yang mumpuni juga, terus persiapan produknya juga. Terus jadi gini, harus ada yang stay ya, yang stay. Jadi berdua nih. Jadi di backstore-nya juga stay, apa yang mau dilakukan. Nah, itu saya belum bisa tuh. Gitu. Belum bisa saya lakukan gitu. Jadi baru ngelepas host aja, host live aja udah seperti itu. Gitu ya. Simple, sederhana sebenarnya yang saya lakukan, tapi impact-nya kan teman-teman bisa tahu kemarin saya buka datanya ya. Total live-nya itu berapa gitu. Sekarang aja kan nyampe total secara keseluruhan, tadi barusan juga udah dijelasin di video sebelumnya, total keseluruhan bisa nyampe 700 jutaan ya gitu ya. Itu produk saya juga produk receh, bukan produk yang skincare 320.000 atau skincare 1.500.000 gitu ya, bukan ya. Tapi produk receh, tapi bisa nyampe nominal sebesar itu gitu. Kang bisa di-share toolnya, hatur nuhun. Toolnya sudah di-share, coba cek di video-video sebelumnya atau setelahnya. Saya lupa di video mana ya. Ada kok di deskripsinya ya, dicek di deskripsinya ada, saya share udah. Kang izin minta berguru sama Akang boleh. Keren Kang, daging semua dari Andreas Chandra 6329. Daging semua mungkin real ya, real saya jelasin gitu. Jadi pada dasarnya konten ini sebenarnya buat memacu teman-teman supaya nggak kebingungan sebenarnya, karena bermainnya kan bermain logika aja. Kalau tool-toolnya segala macam teman-teman juga udah paham, pasti udah baca semua, udah buka setiap hari dan segala macamnya. Hanya logikanya aja, logika berpikirnya aja, terus cara pemaparan waktu yang pas buat eksekusi gitu doang sebenarnya ya. Nah biasanya yang di konten-konten lain itu kalau saya perhatiin dulu waktu saya
pertama-tama awal pas pandemi pun saya liatinnya ya seperti itu teman-teman. Aduh, pokoknya lah ya. Kang punya medsos pasti punya, harus punya marketing, harus punya semua ya. Jadi yang jualan itu, tukang jualan itu harus punya media sosial, jangan sampai gaptek ya. Terlebih misalkan yang apa? Yang Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter itu harus punya semua ya. Jadi media-media tersebut bukan media curhat teman-teman, jangan gunakan media curhat tapi media jualan gitu mah. Jangan banyak curhat lah, banyakin jualan aja ya. Cara buat tampilan toko seperti di Shopee gimana Kang? Nanti di episode 15 tutorial saya buatin cara saya belum nyiapin, itu nyiapinnya lumayan ya. Cara buat tampilan toko ya yang kayak di ini ya, di Shopee. Nah, Bang, saya lihat toko Abang trafiknya gede-gede dari Ainun Mahya 1326. Padahal ada yang di iklan, kasih tahu dong solusinya. Trafiknya gede-gede. Nah, trafiknya gede-gede itu step by step. Nah, kemarin udah dijelasin. Ya, kita konsen dulu di satu produk atau dua produk yang mau dijadiin jagoannya dulu. Itu sebagai buat pembuka gerbang trafik ya. Jadi kemarin juga saya coba paparkan strategi Abdurrahman bin Auf itu ketika menjual unta itu dia menjual harga belinya. Jadi harga belinya misalkan 1 juta, dia jual juga 1 juta gitu. Nah, ternyata kalau kan yang buat saya inspirasi itu jadi orang terkaya di Madinah dalam waktu 3 bulan ya, 3 bulan. Terus hanya cuman bertanya di mana pasarnya aja. Nah, jadi kan timbul pertanyaan kedua saya. Ketika tahu pasarnya, misalkan kalau misalkan di mana pasarnya, saya tahu nih jawabannya, di Shopee misalkan atau di Lazada. Nah, ketika tahu terus melakukan apa saya nggak tahu tuh. Nah, ketika saya cari tahu, strateginya itu dia menjual unta, menjual untanya 1 juta, misalkan dijual lagi, membeli untanya 1 juta, dijual lagi 1 juta. Nah, cuman dia menjual plananya baru dapat profitnya tuh. Nah, dari situ terinspirasi, oh ternyata memang tidak semua harus kita pengen profit besar ya teman-teman gitu. Yang pasti kan di Shopee ataupun di marketplace lain secara cash flow itu bagus kan ya, tidak dikreditkan lah ibaratnya ya. Cash flow-nya bagus gitu. Jadi ketika pesanan diterima uang sudah masuk. Pesanan diterima uang sudah masuk berarti secara kategorinya udah cash lah pembayarannya gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf pun tidak mengkreditkan barang gitu ya, produknya, tapi secara cash meskipun keuntungannya sedikit asal cash. Nah, itu poin intinya juga. Jadi kalau misalkan pengen trafiknya gede ya teman-teman harus pilih produk jagoan teman-teman itu yang mana yang mau diiklanin, hanya satu atau terus retargeting, terus produk pilihan toko itu karena serangkaian teman-teman, nggak hanya iklan toh udah berjalan aja, tapi serangkaiannya harus terbaca teman-teman ya, biar trafiknya itu ketika yang diiklanin satu tapi membawa produk-produk yang lain gitu ya. Terus fungsi retargeting juga, kalau misalkan saran saya iklan produk serupa dibanyakin aja kalau iklan pencarian, karena memang biaya biddingnya memang lebih besar, yaitu coba dikonsenkan satu dulu aja gitu ya. Selebihnya kalau itu udah sukses baru ke produk yang selanjutnya dan selanjutnya. Tapi kalau misalkan iklan produk serupa dibanyakin aja ya. Saya juga banyak iklan produk serupanya banyak gitu. Retargeting karena selain biayanya lebih murah gitu ya, efektifnya juga lebih tinggi gitu. Karena kan historis dia pernah ngeklik, otomatis
terbaca bahwa dia sudah menyukai produk tersebut. Kang, flash voucher ditolak biasanya karena apa ya? Flash voucher ditolak. Saya pribadi belum ngalamin sih flash voucher ditolak ya. Seriusan nih. Flash voucher ditolak karena dari toko yang awal dibangun pun sebenarnya flash voucher itu gampang banget karena sudah ada sistem flash voucher. Bahkan yang susah itu yang baru muncul toko itu yang belum itu kan flash sale toko saya tuh yang belum bisa flash sale toko saya itu ya, karena ada persyaratannya tuh harus berapa. Flash voucher sih mudah sebenarnya ya. Mungkin caranya aja bisa dilihat di video tutorial. Terima kasih Kang atas ilmunya, semoga bermanfaat dan makin berkah, amin ya. Bermanfaat bagi semua, bermanfaat bagi saya juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pada lancar semua. Terus abis Shopee Tokped dulu ya Bang, belum begitu paham toolnya. Lazada rada males karena COD banyak yang cancel, rugi. Terus pengiriman toko saya karena banyak kargo. Nah kalau misalkan COD banyak yang cancel, sebenarnya itu bukan karena pembelinya tidak mau bayar teman-teman. Kebanyakannya itu karena kurir di kota tujuan, terlebih di luar Pulau Jawa, itu pada males ya teman-teman, pada males. Jadi kebanyakan yang komplain ke toko itu karena memang langsung main retur gitu, tidak ketemu pembeli. Jadi gini, kalau misalkan kita posisikan kita sebagai kurir lah, taruh ya, kita sebagai kurir, misalkan pengiriman kita itu di kecamatan A, B, dan C. Nah alamat tujuannya itu ternyata di pojok tuh, di pojok. Nah kita kan ingin memastikan nih kalau sebagai kurir dia itu ada di rumah atau tidak, karena transaksi harus terjadi gitu. Jadi misalkan kalau dia udah datang berarti kan harus ada pembayaran gitu ya. Kalau nggak ada pembayaran otomatis kan dia capek-capek udah datang jauh-jauh ternyata orangnya nggak ada. Nah itu biasanya dia validasi masalah alamatnya, kan manja tuh, alamat kurang lengkap dikit aja pasti diretur. Terus handphone nggak diangkat sekali aja diretur gitu. Saking malesnya gitu ya, saking malesnya tuh kenapa, karena itu mungkin gitu, kalau saya posisikan jadi kurir mungkin saya takut jauh-jauh nganterin orangnya nggak ada, karena kan kalau COD harus transaksi langsung. Nah seperti itu, kayaknya seperti itu ya. Sebenarnya COD pun saya pribadi pun memang malas sih sebenarnya ya, karena banyak yang gagal. Saya pun satu karung gitu ya, banyak yang gagalnya ya. Tapi ditarik permasalahannya bukan dari pembelinya sebenarnya, kebanyakan bukan dari pembelinya ya, paling 0, sekian lah dari pembelinya ya. Cuman kebanyakan pembeli justru komplain menunggu-nunggu barangnya. Jadi masalahnya dari kurir kota tujuan kita nggak bisa ngatur kan, nggak bisa masuk ke ranah itu gitu ya. Jadi kalau misalkan COD sebenarnya berbanding lurus juga dengan pesanan. Kalau pesanannya banyak, otomatis cancel COD-nya juga memang agak lumayan gitu ya. Mengikuti sebenarnya. Tapi diminimalisir. Bisa diminimalisir kok. Bisa diminimalisir tuh caranya, misalkan nih kita buat banner. COD harus apa? Harus lengkap. Nomor telepon harus aktif. Terus misalkan di slide setiap produknya kita edukasi tuh, di slide produk teman-teman ada edukasinya juga, atau ada disclaimer lah ya, disclaimer. Jadi harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi bukan hanya cara check outnya aja, tapi cara check out COD itu kita itu harus mempersiapkan apa sebagai pembeli gitu. Coba diedukasi itu aja ya. Terus kalau ke marketplace jangan sampai nyerah tuh kalau Lazada, karena bisa jadi tahun depan atau 2 tahun sebelumnya Lazada yang jadi nomor 1 di kategori di kategori produk teman-teman gitu ya. Kalau misalkan Tokopedia, misalkan teman-teman jualan Tokopedia bagus, tapi di Shopee misalkan jelek gitu ya. Nah teman-teman tetap di Shopee pun ataupun di Lazada pun tetap eksis gitu ya, karena belum bisa jadi di tahun depan ternyata marketplace yang
B lebih baik dari marketplace yang teman-teman sekarang. Jadi preparationnya sudah siap teman-teman kalau misalkan ada apa-apa gitu ya. Terus Tokopedia tuh kalau saya lihat terlalu kaku ya, flash sale aja 1-3 stoknya. Jadi bingung saya tuh Tokopedia tuh. Sebenarnya terlalu apa ya? Ribet ya. Terus ikutan flash sale tidak bisa berdekatan. Misalkan nih tanggal 3 flash sale, tanggal 4 tuh gak bisa ikutan. Jadi gak bisa berdekatan. Jadi kocak sebenarnya ya. Terus kuota aja juga sedikit. Kuota untuk ikutan flash sale per pieces-nya juga sedikit gitu ya. Jadi aduh agak kurang powerful sebenarnya kalau kalau Tokped dari sisi passion ya. Tapi mungkin dari sisi produk teman-teman bisa lebih powerful gitu. Kalau saya gambaran dari sisi passion aja. Om ambil margin berapa? Bebas. Ini nanya margin saya apa margin siapa? Kalau nanya margin saya buat apa nanya ya? Maksudnya kepo. Kalau margin sih kembali lagi ke teman-teman. Jadi ya, teman-teman kan bisa tadi dikasih juga toolnya juga, dikasih juga tool price vouchernya juga. Jadi buat gambaran teman-teman ada biaya-biaya apa aja sih yang muncul gitu ya. Terus itu bisa dihitung oleh teman-teman. Jadi marginnya itu tergantung teman-teman mau jualnya berapa, mau dapetin marginnya berapa. Itu kembali lagi ke teman-teman karena kan operation di setiap seller itu berbeda-beda. Misalkan ada karyawannya ada 2, ada 10, ada single fighter misalkan ya, hanya teman-teman semuanya digarap. Nah, itu juga kan tergantung seller dan kondisi toko di masing-masing seller. Jadi kalau misalkan ambil marginnya berapa, tergantung Mas mau ambil marginnya berapa gitu ya. Karena perhitungannya saya udah share ya. Tapi kalau misalkan mau tahu margin saya, misalkan patokannya buat jadi penggaris marginnya harus berapa? Marginnya itu kalau misalkan konveksi itu biasanya 10%-an gitu. 10%-an ya. Jadi kecil sebenarnya, bahkan bisa nyampe 5% gitu. Nah, setelah di-include dengan biaya-biaya yang lain, operasional dan segala macamnya, iklan dan segala macamnya, jadilah marginnya sekian gitu. Om mau tanya flash voucher ini dari Healthy Farm 88. Om mau tanya untuk flash voucher yang sekarang kan tampil di halaman depan toko. Jadi selain di hari kita nominasi, tetap tampil 7 hari ke depan. Jadi buyer klaim di 7 hari itu di halaman depan toko. Tidak hanya bisa klaim di halaman flash voucher. Jadi bukankah kurang efektif? Ya, karena langganan toko juga bisa klaim. Atau apa ada setting lain ya? Jadi maksudnya gini mungkin ya. Oh iya. Jadi gini sebenarnya. Fungsinya teman-teman bikin voucher buat dipakai atau buat dipajang? Pertama itu ya, buat dipakai dong ya. Terus fungsinya voucher itu ketika visitor datang untuk menaikkan konversi ya, berarti untuk menaikkan pesanan gitu ya, untuk bisa terjadinya pesanan. Nah, tidak ada salahnya meskipun langganannya segala macam terus dapat voucher, karena memang fungsi voucher tersebut untuk meningkatkan konversi yang bisa terjadi di hari tersebut atau di jangka waktu voucher tersebut gitu ya. Jadi secara fungsinya teman-teman sebenarnya nggak usah takut. Teman-teman kalau misalkan teman-teman saya mau tapi bisa diklaim sama yang ini yang itu misalkan ya, ya memang fungsinya buat diklaim gitu ya. Terus setelah diklaim pun belum tentu digunakan juga teman-teman ya. Diklaim banyaknya, diklaim sebenarnya misalkan dari 1000 voucher diklaim hampir 80%, tapi yang digunakannya hanya 10%. Seperti itu ya. Jadi jangan takut meskipun tampil di toko flash voucher itu pasti tampil di toko ya. Terus meskipun tampil ya memang dimaksudkan untuk bisa diklaim gitu ya.
Poin intinya gitu dulu ya cara berpikirnya, biar tidak memikirkan, saya rugi, padahal belum kejadian, vouchernya juga diklaim belum, vouchernya juga tampil belum, tapi sudah memikirkan bahwa aduh kalau misalkan vouchernya diklaim saya rugi dong. Nah, berarti kan fungsi dari voucher tersebut memang tidak berfungsi untuk menaikkan konversi, berarti maksudnya teman-teman, tapi buat pajangan ya. Kalau buat pajangan kan buat apa gitu ya. Jadi saran saya semakin banyak tampil pun semakin bagus gitu ya. Kalau voucher, karena vouchernya itu fungsinya buat diklaim, buat digunakan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kuotanya 1000, saya berharap 1000 itu habis gitu, dipakai ya. Karena kan teman-teman sudah dibekali juga perhitungan flash vouchernya seperti apa gitu. Jadi punya gambaran lah teman-teman. Terus teman-teman juga harus berpikir jangan hanya 1:1 ya. Misalkan gini, biaya operasional itu 5% gitu. Terus biaya iklan itu 10%. Misalkan ya, biaya flash voucher itu 15.000 misalkan ya. Terus teman-teman dikaitkan dengan satu produk gitu. Jadi satu produk di include sekian misalkan ya. Nah, itu kan hanya penggaris aja teman-teman. Jadi yang teman-teman lakukan harusnya, ketika rata-rata pesanan saya 3 pieces misalkan, berarti kan biaya operasional 5% itu dibagi 3 dong. Ya, biar adil. Betul ya? Biaya iklan 10% itu berarti dibagi 3. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi udah kebayang tuh kalau misalkan ternyata pakai penggarisnya flash voucher itu harganya itu harusnya 25.000, sebenarnya bisa 22.000 gitu ya. Makasih udah share ilmunya Kang. Oke, sama-sama Bang Gendon P006. Toolnya mana Om? Udah di share ya toolnya di deskripsi yang free saya share itu, kalau nggak salah itu ya judulnya ya. Apalah, ada kok, dicek aja di videonya. Di video keseluruhan ada saya share tiga tool kalau nggak salah. Untuk iklan dengan budget 100.000 per hari, bagusnya pasang berapa kata kunci bank dengan budget 100.000 per hari, bagusnya pasang berapa kata kunci. Bagus tidaknya sebenarnya dari efektif atau tidaknya Bang. Jadi bukan banyak atau tidaknya gitu. Kalau banyak misalkan 100 kata kunci, tapi 100 kata kunci itu tidak tampil, ya berarti kan buat apa gitu maksudnya. Betul kan ya? Kalau 100 kata kunci tersebut tidak tampil, berarti tidak efektif gitu. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh untuk memakai 100 kata kunci misalkan, bukan berarti seperti itu ya. Cuman kita lihatnya efektif tidak kita pakai kata kunci tersebut. Kan bisa dianalisa tuh. Ternyata ketika setelah diiklankan yang dipakai itu 10 gitu ya, 10 kata kunci. Yang selebihnya tidak naik. Misalkan tidak naik itu bukan berarti tidak tampil. Kalau reach-nya memang sudah ada terus jelas, misalkan nih kata kunci kaos dewasa, ya, reach-nya itu 250 misalkan ya. 250 orang yang mencari, 250.000 orang yang mencari misalkan. Nah, tapi kita pasang nih iklan nih dengan bidding misalkan 310. Tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengklik. Nah, itu bukannya tidak efektif sebenarnya. Teman-teman harus lihat dulu, itu mungkin bidding kita belum masuk, belum cocok, karena memang tingkat persaingannya lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Terus ya, jadi tergantung efektivitasnya aja. Untuk iklan dengan budget 100.000 per hari, bagusnya pasang berapa kata kunci. Nah, 100.000 per hari itu bidding iklannya berapa, habis tidak dalam 100.000 itu. Kalau misalkan ternyata 100.000 itu sehari itu habis terus, berarti kan harus di scale up tuh gitu.
Dilihat juga konversinya bagus tidak dari 100.000 tersebut. Misalkan 100.000 itu dapat berapa klik sih? Taruhlah dapat 1000 klik. Nah, konversinya berapa tuh? Berapa persen? 1000. Kalau misalkan efektif, misalkan ternyata konversinya 3% itu efektif bagi toko Ega Kusuma gitu ya. Tinggal di scale up aja, tinggal dinaikin aja gitu ya. Kalau udah efektif tinggal naikin aja budgetnya. Jadi budget itu sebenarnya teman-teman gak usah takut biaya iklan 1 miliar ketika iklan tersebut sudah efektif teman-teman ya, karena otomatis omset teman-teman pasti 1 triliun gitu ya. Jadi budget itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman budgetnya 1 juta saya sehari tapi kepakainya 100.000 ya, berarti kan teman-teman ngiklaninnya nggak efektif, nggak bisa ngelawan. Atau budget teman-teman 100.000 tapi nggak habis habisnya cuma 50.000 gitu, dan teman-teman seneng lagi, aduh habisnya 50.000 ya, harusnya nggak seneng dong. Karena kalau misalkan semakin banyak klik harusnya potensial konversi kan semakin besar gitu ya. Oke ya Bang, berarti kita pasang kata kunci itu jangan langsung yang kata kunci utama ya. Untuk toko baru ataupun misalkan memang dirasa produknya belum mumpuni bersaing, jangan dulu kata kunci utama. Tapi terlepas misalkan mau memasukkan kata kunci utama, tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman jangan terlalu berharap dulu di persaingan kata kunci utama, karena teman-teman pasti kalah, ya. Jadi ketika teman-teman, maksudnya gini, kalau misalkan standarnya teman-teman biddingnya 310, misalkan pasang aja bidding terendahnya 310. Nah, jangan dulu dilawan gitu. Intinya itu sebenarnya. Bukan jangan dulu dipasang, tapi jangan dulu dilawan. Ya, jangan dulu langsung teman-teman biddingnya dinaikin jadi 600 karena pengen ngelawan gitu ya. Nah, itu jangan dulu seperti itu. Karena tidak efektif. Dan teman-teman pasti boncos. Bang, maksudnya serang sewaktu lawan tertidur itu gimana ya? Oh, itu ini sebenarnya kalau itu kan kiasan. Kiasan tuh jadi gini maksudnya, kalau misalkan lawan tertidur itu. Nah, biasanya kan kalau toko-toko besar itu operasional kan udah berjalan kan. Udah ada adminnya, udah ada segala macemnya gitu ya. Terus dia kan memperkerjakan itu pasti di hari kerja dong, di jam kerja juga gitu. Nggak mungkin di jam 12 malam gitu ya. Nah, berarti kita itu sebagai single fighter ataupun misalkan punya karyawan tapi sebatas memang jam 5 sudah pulang, nah tinggal dari kitanya nih yang berperangnya gitu, dari jam malamnya ya. Maksudnya itu sebenarnya ketika lawan tertidur misalkan yang biasa live itu udah sampai jam 9. Nah, berarti kita coba dari jam 9 sampai jam 12. Oh, ternyata yang mulai live tuh biasanya banyaknya jam 12 gitu ya. Berarti kita coba pagi-pagi gitu ya. Tapi bukan berarti jam 12 juga ditinggalin, tapi ditambahin gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Lebihkan waktu teman-teman dari waktu kompetitor. Nah, itu. Om bisa tolong share tool Excelnya, sudah di share ya di video selanjutnya. Pokoknya dicek aja di deskripsi di setiap videonya itu ada toolnya yang di share di 2 video. Ada yang download data activity di download gak berfungsi ya, mungkin ininya Bang, apa tuh, office-nya ya, mungkin office-nya berbeda seriesnya. Terima kasih atas share ilmunya Kang, semoga bermanfaat bagi saya dan sel-sel lain, amin. Lang sabar, amin amin. Hadir Kang ngopi di Soreang, hehehe. Soreangnya mana Kang? Terus jadwal kopi darat master, kopi darat ayo. Sok waktu nanya Kangnya, duh sayang.
Om, gimana solusinya meningkatkan penjualan ke toko yang sedang kena 3 penalti, gak bisa ikut promo apa-apa, sebulan lagi sebelum penalti memang gacor sih tanpa iklan juga, sekarang down banget. Kalau kelamaan bikin toko baru aja. Kalau saya toko baru lebih gampang mas, daripada toko yang sudah ternoda gitu ya. Toko baru itu lebih mudah, lebih diperhatikan, trafiknya juga dibantu, sama Shopee-nya juga sebenarnya. Kalau teman-teman sudah tokonya sudah ini susah diperbaiki ya, tinggal buat toko baru aja. Kalau kena penalti, 3 penaltinya kenapa? Berat apa tidak atau ringan gitu ya. Terus kalau misalkan kayak penalti yang memang dari sisi operation itu harusnya tidak terjadi tuh penalti. Misalkan nih harusnya dikirim tapi belum dikirim juga misalkan. Nah itu juga kan itu parah banget tuh. Itu biasanya langsung down itu trafiknya. Bisa kirim toolnya bang, sudah bang ya. Nuhun kang, kudu ngaguru langsung ya mah sambil ngopi ngudut. Iya benar kang, ngopi lah, ngudut lah. Terima kasih banyak Kang share ilmunya dan juga toolnya. Mudah-mudahan kita bisa sukses. Amin. Nuhun Kang ilmunya. Ngikuti terus di video pertama. Thanks ilmunya selalu sukses selalu. Amin. Om aku setiap hari buat flash sale toko tapi nggak pernah dapat undangan flash sale Shopee ya Om. Harus berapa terjual sih sekarang biar dapat undangan? Nah ini tokonya apa sehari apa sebulan? Sebulannya berapa nih penjualannya? Ya. Kalau misalkan minimal satu terjual gitu ya, itu gampang sih sebenarnya. Flash sale shop itu kita konsisten aja, nanti juga dapat konsisten setiap hari. Kalau misalkan memang banyak waktunya, banyak teman-teman tidak mengelola satu toko, tidak mengelola banyak toko, teman-teman mengelola hanya satu toko, sebenarnya harusnya cepet. Jadi setting malam ini buat flash sale besok, setting besok buat flash sale besoknya lagi gitu ya. Jam malamnya juga di flash sale tokonya di konsistenin. Om aku setiap hari buat flash sale toko tapi gak pernah dapat undangan flash sale Shopee Om. Harus berapa terjual sih sekarang biar dapat undangan? Nah itu dilihat dari ininya dulu ya. Ini maksudnya toko baru, apakah memang sudah berjalan lama, apakah sudah konsisten penjualannya. Kalau saya sih di toko yang memang tidak pernah diiklankan pun ketika dikonsistenkan itu juga dapat gitu ya. Wah yang dinanti-nanti akhir datang. Kasih kapan nih buka kelas kak, terus bedah toko kita juga. Buka kelas budgetnya mahal. Nah, kalau saya buka kelas tapi biasanya itu jadi mainnya kontrak sebenarnya, mainnya kontrak dari satu owner, kontrak 1 tahun gitu ya. Kalau misalkan nah itu kan ada PIC-nya tuh. Nah dalam proses kontrak tersebut jadi pelimpahan ilmu juga di situ dijelasin ilmunya, dijelasin di PIC-nya, meeting setiap bulan gitu ya, dengan PIC tokonya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang skalanya udah besar, bisa kontrak juga dengan saya. Tapi kalau misalkan masih kecil, tanggung kan teman-teman, budgetnya pasti keluar gede gitu ya. Sayang. Jadi larinya juga sayang kalau misalkan memang teman-teman jualannya masih skalanya skala kecil. Tapi kalau udah skala besar bisa kontrak gitu ya. Kalau misalkan skala kecil belajarnya bisa langsung gimana ya, bisa emang belajar tuh enaknya sih ketemu sih ya. Kalau misalkan pembelajaran ketemu karena case by case kan, beda-beda setiap produk, setiap toko, setiap waktu, setiap momen juga berbeda-beda itunya eksekusinya biasanya gitu. Jadi kenapa kalau memperhatikan video ini teman-teman harus banyak catat insight-insightnya aja dulu gitu. Sebenarnya kalau enaknya juga ketemu gitu, cuman saya
nggak pernah mau buka kelas itu rame, nggak efektif. Misalkan nih ada 20 orang gitu ya, nggak efektif sebenarnya. 5 orang gitu, itu lebih efektif, lebih terserap dan lebih terawasi, tereksekusi langsung gitu ya. Makasih Kang ilmunya, semoga berkah dan makin kacau doanya, amin. Terus sharing ilmunya Kang, ya pasti di sharing-sharing buat teman-teman biar maju semua. Akhirnya upload juga ditunggu dari kemarin. Om coba buka toko baru untuk testing dari mulai nol hingga beromset, biar kita juga lihat proses Om bangun toko seperti apa. Hah? Gimana maksudnya? Saya suruh buka toko baru untuk testing dari mulai nol hingga beromset, biar kita juga lihat. Buset, ngapain kalau nggak ada barang yang mesti dijual? Ya, pertama harus ada barangnya juga ya. Kedua, saya paparkan itu kan dari awal tuh, dari awal, dari historisnya juga kan. Makanya kalau misalkan cek videonya itu ada historis dari awalnya. Growth-nya kan bisa kelihatan tuh. Yang dilakukan apa aja udah saya jelaskan juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ini sih, mau pembuktian mungkin ya, teman-teman mau nantangin misalkan nih pembuktian, teman-teman tokonya apa, produknya apa, terus sebesar apa stoknya gitu. Saya buatin tuh tokonya. Cuma jatuhnya nanti kontrak lah, mahal lah ya. Cuman saya bisa arahin teman-temannya eksekusinya gitu. Ya, kalau teman-teman misalkan stoknya saya baru 10 produk tapi stoknya 5 pieces gitu ya, itu tanggung teman-teman kalau misalkan mau lihat growth-nya itu. Karena udah kehitung kan kalau misalkan lakunya di marketplace itu secepat apa sih gitu ya. Jadi pengen kelihatan ininya omsetnya. Nah, di historis udah saya jelasin dari awal juga progresnya seperti apa. Ini kan live real progress toko gitu, bukan dari data crop-cropan gitu ya. Step by step aku request baju. Terus kalau misalkan step by step nol, saya bikin konten nol dari nol, itu prosesnya lama kan, dari bulan ke bulannya juga gitu. Teman-teman bakal bosen gitu ya, teman-teman yang lain ya bakal bosen nungguinnya dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatiin di setiap yang chapter 1, chapter 2 itu kan real, teman-teman bisa ikutin tuh real dari historisnya juga memang ada. Terus tadi di video sebelumnya sudah saya jelasin juga tuh historis omsetnya keseluruhannya berapa, dari angka berapa. Makasih Hu. Oke, sama-sama, boleh minta tuh Excelnya sudah di-share ya. Poin penalti 3 apa jelek? Kalau poin penalti ya jelek pasti, kalau kena poin penalti secara operation ya. Pasti jelek. Mau 1 mau 2 pasti jelek. Tapi pengaruh atau tidaknya tergantung pelanggaran berat atau tidak gitu. Terus kalau misalkan memang tokonya sudah trafiknya sudah oke, tidak terlalu berpengaruh tuh kalau misalkan star sellernya tidak dicabut, garis ongkir ekstra ataupun cashback extra tidak tercabut. Selama pelanggaran poin inti star seller gratis ongkir ekstra tidak dicabut, itu masih oke. Ya, kalaupun misalkan ada pelanggaran. Kecuali kalau udah menyebabkan star sellernya dicabut dan gratis ongkir ekstranya otomatis dicabut, itu pasti berpengaruh besar. Langganan nongko Kang, toolnya nunggu, yang lain tunggu. Oke, hadir Kang, omset toolnya udah ya. Ini kalau misalnya udah tokoku muncul ya Bang, ini oke. Kalau belum star belum ada ya Kang, kalau belum star. Kemarin saya tunjukin toko yang buat serangan kedua ya kalau misalnya ya, itu belum star juga tuh, sambil jalan aja. Jadi nggak diiklanin gitu segala macem.
buat prepare kalau buat serangan kedua. Kalau mau start tuh gampang, 2 minggu juga udah bisa start sebenarnya teman-teman. Asal teman-teman rajin. Teman-teman rajin tuh kalau misalkan cari order pertama tuh jangan dari dalam dulu, susah. Dari luar. Dari luar tuh dari media sosial segala macem itu di udah saya jelasin sebenarnya. Di rented aja postingannya gitu. Nanti juga teman-teman yang kenal kita juga kadang-kadang suka ngebantu juga kan. Jualan apa, suka nanya segala macam, bantuin gua check out gitu ya. Kan kopdar Kang, mau Kang, mau dong. Oke, paling slide-nya gajinya udah ya, ini udah sih, udah paling itu aja sesi melawan lupa malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat tadi pembahasannya. Juga pertanyaannya memang ada beberapa yang bagus banget, yang bisa ngejelasin panjang lebar juga. Nanti untuk dekorasi toko ditunggu aja ya. Tunggu aja karena persiapannya memang agak lumayan. Saya nyiapinnya suka bukan ini menatanya sih ya yang agak lama, mungkin menatanya harus harus dari mana dulu dibuatnya biar teman-teman bisa memahami gitu ya. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.